Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya Samuel Panggabean. Saya bersyukur sama Tuhan, saya masih boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu. Biar firman-Mu itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua, dan kami telah siap untuk ditaburkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Beberapa hari lalu, kita memperingati dua peristiwa yang luar biasa, di mana Jumat Agung, Yesus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Dan pada hari yang ketiga, hari Minggu, kita merayakan Paskah, mana Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Dengan kebangkitannya dia menyatakan kuasanya, kedaulatannya, bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat bangkit dari kematian kecuali Yesus. Hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan berbicara tentang kasih. Bagaimana kita merefleksikan kasih Yesus sehingga ia datang ke dunia dengan kaitannya dengan korban. Sama seperti kita sebagai umatnya. Apakah kita sudah memiliki kasih yang artinya kita sudah siap untuk berkorban bagi setiap orang yang ada di sekitar kita? Kita buka dulu Alkitab kita di dalam Yohanes 15. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai 13. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku yang tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Luar biasa, diberkatilah siapapun yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-9 situ dikatakan Yesus sangat mengasihi kita. Berulang kali saya katakan, kebaikan Tuhan sudah ia nyatakan ketika ia mau datang ke dunia menjadi manusia. Allah yang tidak terbatas datang ke dunia menjadi manusia yang terbatas. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan setiap umat yang percaya. Di ayat yang ke-10 dan 12 adalah perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi. Karena kenapa? Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Maka tugas kita yang sudah dikasihinya, kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Yesus yang telah berkorban dan menunjukkan kasih-Nya, sama seperti kita, apakah kita sudah berkorban, bahwa dengan berkorban itu kita menunjukkan kasih kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama, bukti kita memiliki kasih dengan berkorban ditandai dengan, kita buka dulu Alkitab kita, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum
Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanda yang pertama kalau kita memiliki kasih yang dikaitkan dengan berkorban, kita tidak memiliki ketakutan. Berapa banyak di antara kita yang mau menolong orang lain, tapi kita takut bahwa kita akan kekurangan. Berapa banyak di antara kita yang mau membantu saudara kita, tapi kita takut kita akan mengalami kekurangan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita memiliki kasih, kita tidak takut pengorbanan yang akan kita berikan terhadap orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti kita memiliki kasih dengan berkorban ditandai dengan adanya tindakan yang dilakukan dengan mengimplementasikan kasih itu sendiri. Kita buka dalam Alkitab kita 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ke-18. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Luar biasa firman Tuhan di ayat yang ke-16 mengatakan, Yesus sendiri sudah menyerahkan nyawanya. Tuhan tidak hanya berkata memberikan uang yang kita punya, tapi di sini dikatakan nyawa kita pun bila perlu kita serahkan terhadap orang yang membutuhkan. Walau kita memiliki harta yang melimpah, diberkati oleh Tuhan, dan ketika kita melihat saudara kita membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan, dan kita hanya berucap kasihannya, tapi tidak ada tindakan dari diri kita untuk menolongnya, Tuhan katakan, engkau tidak memiliki kasih sesungguhnya. Tetapi di sini dikatakan firman Tuhan, kalau kita mempunyai harta duniawi dan melihat saudara kita kekurangan, kita harus memberikan. Kita harus menolong. Bukan hanya dengan perkataan. Tindakanlah yang mau Tuhan lihat. Jadi itu yang kedua, bukti kita memiliki kasih dalam pengorbanan ditandai dengan tindakan. Dan yang terakhir, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita memiliki kasih dalam pengorbanan seperti Yesus, kita tidak menghitung seberapa banyak yang sudah kita berikan terhadap orang lain. Mari kita buka dalam Alkitab kita Matius 6 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali manusia ketika menolong orang lain berharap orang yang ditolongnya akan menolongnya kembali. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita mau menolong orang lain, menolonglah dengan sukarela, dengan penuh hati. Bukan berharap imbalan, bukan berharap orang itu akan berbuat baik kembali sama kita. Tapi ingat, ketika kita mau melakukan yang baik sama orang-orang di sekitar kita, firman Tuhan juga mengatakan, ketika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Tapi firman Tuhan diteguhkan dengan apa? Ketika kita menabur kebaikan, jangan pernah berharap kita mendapatkan kebaikan dari orang yang kita tabur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ketika
tangan kirimu memberi bantuan terhadap orang lain. Tangan kananmu tak perlu tahu. Artinya, ketika kita memberi bantuan terhadap orang lain, gak perlu kita seumbar-umbar kebaikan yang sudah kita lakukan. Cukup Tuhan yang melihat. Karena Tuhan Maha Tahu, karena Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Sehingga tepat pada waktunya, Ia akan melipat gandakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Tapi ingat saudara, kita melakukan kebaikan bukan karena kita mau mendapatkan kebaikan dari Tuhan, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu sudah berbuat baik terhadap kita, sehingga kita mau menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Maka saya tutup firman Tuhan saya pada kesempatan kali ini dengan membaca 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Bikin firman Tuhan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya tutup firman Tuhan hari ini, bahwa setiap perintah Tuhan, dengan kita mau melakukan tindakan kasih dengan berkorban, itu bukan hal yang berat. Karena kenapa? Setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, itu sebenarnya yang terbaik dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak orang yang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita, lakukan dengan tindakan, bukan hanya dengan perkataan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami sudah baca firman-Mu, dan kami sudah belajar tentang bagaimana kami memahami kasih. Kasih yang seperti Engkau rela berkorban. Kasih yang Engkau ajarkan kepada kami bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dengan tindakan, sehingga kami bisa menjadi pelaku akan firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan, tuntun kami, bimbing kami dengan Roh-Mu, agar kami bisa melakukan apapun yang sudah kami dengar dari firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Amin. Shalom.